Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miko Kaisar, NIM 2018-31061, mata kuliah Sistem Pengetahuan Keputusan kelas B, nomor absensi yakni nomor 8. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Oke, lanjut. Untuk langsung ke studi kasusnya untuk studi kasus saya adalah pemilihan tempat sekolah bagi pelajar SMA sebagai berikut. Jadi kita menentukan C1 sampai ke CN kesekian. Di sini saya memilih sampai ke C4. Yang dimana C1-nya adalah biaya, seberapa banyak biaya untuk sekolah. Kemudian untuk yang C2 adalah lokasi, yaitu seberapa jauh lokasi sekolah dari rumah. Kemudian C3 adalah fasilitas, yakni seberapa lengkap fasilitas sekolahnya. Fasilitas sekolah ya. Kemudian yang C4 adalah kualitas pengajarnya atau gurunya, yaitu dilihat dari gelar akademik pengajar atau di sekolah. Lanjut. Di sini kita terserah mau ngambil range dari 1 sampai 100 atau 1 sampai 5. Di sini saya mengambil lebih kecil, yaitu sederhana 1 sampai 5 saja. Oke, kita langsung ke untuk yang C1 biaya. Nah, ini untuk nilai bobot dari variabel ini, yakni adalah semakin kecil nilainya maka semakin baik. Yang berarti semakin kecil biayanya maka semakin baik untuk dipilih, untuk banyak dipilih. Kemudian ini adalah contoh dari tabel C1 biayanya. Di sini ada kurang dari 2 juta untuk nilainya 2. Ini terserah untuk menentukannya, ini menentukan sendiri atau bisa juga melalui kuesioner atau semacamnya. Kemudian di sini di nomor 2 ada 2,5 juta, nilainya 3. 3 juta nilainya 4, dan lebih besar atau sama dengan 3 juta adalah nilainya 5. Oke, untuk nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka C1 biayanya ini termasuk kategori cost. Kemudian untuk C2 lokasi. Sama seperti C1, yakni semakin kecil nilainya maka semakin baik. Ini artinya semakin dekat suatu lokasi maka semakin baik. Berikut adalah untuk tabel C lokasinya itu adalah ada nilai itu lebih kecil, ada 3 km itu 2, 4 sampai 5 km ada 3, dan juga seterusnya sampai lebih besar dari 7 km ada 5. Oke, yang nilai bobotnya semakin kecil maka lokasinya itu termasuk kategori cost. Lanjut ke C3 fasilitas. Fasilitas itu adalah nilai bobotnya itu kriterianya adalah semakin besar nilainya maka semakin baik. Yang berarti semakin lengkap fasilitasnya maka semakin baik. Jadi kita tabel fasilitasnya. Yang pertama kurang lengkap, nah nilainya itu adalah 1, kemudian yang 2 sedikit lengkap, nilainya 2, kemudian yang ketiga cukup lengkap, nilainya 3. Nilai bobot semakin besar semakin baik, maka fasilitas termasuk kategori benefit. Oke, lanjut yang C4 adalah kualitas pengajar. Kualitas pengajar ini sama seperti C3, yakni semakin besar nilainya maka semakin baik. Yang berarti semakin bagus kualitas pengajar maka semakin baik. Ini tabel C4 kualitas pengajar. Yang pertama lulusan D1 sampai D3, itu nilainya 3. Soalnya 1 adalah 4, soalnya 2 adalah 5. Nilai bobot yang semakin besar maka semakin baik, maka kualitas pengajar termasuk kategori benefit. Kemudian kita mengambil bobot kriteria. Pengambilan bobot kriteria ini bisa dasar dari pertimbangan sendiri atau dari hasil kuesioner atau survei. Jadi bobotnya itu diambil rentang 100%. Di sini saya mengambil 40, 30, 20, 10. Saya sederhanakan dibagi 100, ini 0,4, ini sampai yang 1. Oke. Kemudian kita lanjut ke perhitungan alternatifnya. Terdapat sebuah 3 sekolah. Tempat sekolah untuk pelajar SMA menjadi tempat alternatif, yaitu A1, A2, dan A3. A1 itu adalah Sultan Agung swasta, nama sekolahnya, kemudian A2 sama sekolah Permata Agung, A3 sama Nangin Jaya. Oke, sini kita akan mencari yang mana
yang alternatif yang paling besar preferensinya. Oke, di sini kita alternatif kita masuk dalam perhitungan. Ternyata di dalam data kita telusuri data yang untuk tadi A1, sekolah A1, sekolah 2, A3 itu memiliki kriteria ini datanya bisa kita isi sendiri atau secara acak atau menelusuri di tempat sekolah tersebut. Sudah dapat datanya 3 juta dan juga jaraknya 4,3 meter, fasilitas sedikit lengkap, dan kualitas mengajar lulusan di 1, 2, 3. Nah, di sini masing-masing A1, A2, A3 itu memiliki ini datanya. Kemudian datanya itu kita ubah ke dalam bentuk nilai. Ya, ini menjadi nilai yang 4, 3, 2 untuk nilai yang seperti ini. Menjadi nilai ini, jadi lebih sederhana, jadi lebih jelas. Nah, sudah sampai sini. Untuk mencari alternatifnya itu, preferensinya itu bagaimana, kita langsung lanjut menggunakan aplikasi Excel untuk lebih mudah mencari preferensi yang tadi yang sudah dapat di nilainya, sudah dikonversi ke nilainya. Ini biayanya ini 4, lokasi 3, 2, kualitas pengajarnya 3. Nah, ini tuh kita akan melakukan normalisasi sehingga mencari preferensinya. Nah, kemudian ini berikut adalah rumusnya untuk mencari rumus normalisasi untuk masing-masing C1, C2, C3-nya. Nah, ini untuk yang rumus yang XIJ per max itu adalah untuk yang keuntungan atau benefit. Itu mencari max-nya. Kalau yang untuk yang min-nya itu adalah yang cost. Nah, yang di sini itu contohnya biaya malokasi itu adalah cost karena min ya. Kemudian yang fasilitas dan kualitas pengajar itu adalah max. Dikarenakan dia yang sudah saya jelaskan tadi, yang ini dia adalah max. Nah, kita itu menentukan min max-nya terlebih dahulu dengan rumus min min dari C8 dan C10. Kita cari dulu minus dan max-nya. Kemudian kita langsung bisa menggunakan rumus ini nih. Dia tinggal dibagi. Nah, kita langsung saja untuk mencari normalisasi biayanya itu adalah ke min. Berarti min dibagi dengan biaya pada kolom dan barisnya. Yakni minus kan dibagi dengan biayanya. Nah, ini tuh biar nanti diturun ke bawah, ini kita kunci. Kita kunci dengan F4. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu mouse saya kita tarik ke bawah. Nah untuk hasilnya tuh ini kita buat desimalnya 2 ya. Nah, jadi lebih enak dilihat. Nah, kemudian lanjut saja ke lokasi. Ini max. Oke, yang lokasi itu minus, berarti sama ya rumusnya ya. Berarti min dibagi dengan yang lokasi. Oh, jangan lupa ini tuh dikunci F4, enter. Kemudian kita tarik dan desimalnya 2. Oke, kemudian fasilitas. Nah, fasilitas itu adalah max. Berarti kolom dan barisnya dibagi dengan max. Oke, yang fasilitasnya itu berarti sama dengan fasilitas dibagi dengan max. Nah, max-nya ini kita kunci, asal turun ke bawah biar nggak kemana-mana. Kita kemudian ini kita turunin. Jadikan 2 desimal. Oke. Kita cek lagi, ini tadi minus dibagi 8. Oke, benar lokasi. Oke, lanjut ke kualitas pengajar. Sama seperti yang max. Kemudian oh ya, kolom barisnya dulu, ini rumusnya. Kualitas pengajar dibagi dengan max. Ini jangan lupa max-nya di
kunci, maxnya dikunci, enter, kemudian kita tarik, kita seret. Nah, oke, selanjutnya untuk preferensi. Preferensi ini rumusnya adalah J sama dengan 1 sampai dengan jumlah dari J1 sampai dengan N, jumlahnya, kemudian dalam jumlahnya itu bobot dibagi dengan R-nya, normalisasinya. Berarti ini bobotnya tadi, bobotnya untuk biaya itu 0,4, lokasi 0,3, fasilitas 0,2, kualitas pengajaran 0,1. Ketika dijumlahkan ini menjadi 1 atau 100%. Oke, langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan ini di bagian ke normalisasi. Biaya, ini lokasi, yang ini fasilitas, dan ini untuk mengajar. Oke, ini enter. Ya, ini tadi agak error. Ini jadinya data bobotnya dipindahkan ke mari. Oke, sama tadi rumusnya bobot dikali dengan ini G8 itu biaya, ditambah dengan bobot dikali dengan lokasi, bobotnya lokasi 0,3, dan begitu seterusnya dijumlahkan. Kemudian jangan lupa untuk bobotnya itu dikunci masing-masing, dan nanti bisa ditarik. Nah, kemudian ini hasilnya, preferensinya, yang kita drop, tertarik, kemudian ini kita sederhanain jadi 2 desimal. Oke, nah terus ini kemudian preferensi itu yang kita pilih preferensi nilai yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu kan ini 0,8 nih. Nah, sudah ketahuan, inilah yang pemilihan metode soalnya itu yang pemilihan preferensi tertinggi adalah ini. Ini adalah Semenangin Jaya. Maka yang tempat yang alternatifnya itu paling tinggi adalah Semenangin Jaya. Kalau misalnya mau di sorting juga bisa. Misalnya kalau datanya banyak lebih dari 10, itu bisa di sorting. Sorting misalkan preferensi, kemudian dari besar ke kecil. Karena kita mencari yang paling besar, kemudian paling kecil. Kita klik OK. Nah, dia otomatis ke yang paling besar ke kecil. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.